Para master keluarga Yin yang memiliki kekuatan super langsung terbasmi hanya dengan satu gerakan. Elang petir ini luar biasa. Di ruang utama arena pertarungan di lantai 2, seorang pemuda berbaju putih tengah memperhatikan pria dan elang di panggung pertarungan dengan penuh minat. Kepala arena pertarungan bertanya dengan hormat, "Tuan, haruskah kita menghentikannya menantang Yin Qianfan?" Pemuda berpakaian putih itu melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak perlu. Keluarga Yin memiliki kekuatan untuk menahannya. Jika mereka tidak dapat menahannya, itu salah mereka sendiri. Tetapi, keluarga Yin telah mengirim pesan." Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan berkata dengan ragu-ragu. Pemuda berpakaian putih itu berbalik dan melirik orang yang bertanggung jawab, menyebabkan seluruh tubuh orang itu menegang. Aturan arena itu sangat ketat. Kalau kamu memberi mereka sedikit kemudahan dalam aturan, aku bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Namun, kamu lebih tahu konsekuensi dari pelanggaran aturan daripada aku. Ya, aku mengerti. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan itu segera menundukkan kepalanya dan mengepalkan tinjunya, keringat dingin sudah membasahi dahinya. Arena perang dewa dapat berdiri kokoh di kota Tianxiao karena dua faktor utama. Pertama, kepentingan. Kepentingan beberapa kekuatan besar di kota Tianxiao saling terkait. Kedua, aturan. Aturan yang ketat, aturan yang bahkan seorang pejuang tidak akan mempertanyakannya meskipun dia mati di atas panggung. Para master yang dikirim oleh keluarga Yin dikalahkan satu demi satu. Saat Yin Jiu terlempar dari panggung dalam hitungan detik, wajah semua orang dari keluarga Yin di tribun VIP tampak sangat jelek. Tidak peduli seberapa jelek wajah mereka, tidak ada seorang pun yang dapat mengakhiri kemenangan beruntun Ye Xuan. Setelah mengalahkan Yin Jiu dan meraih 28 kemenangan berturut-turut, masih ada pejuang penuh percaya diri yang naik ke panggung untuk menantang. Kemenangan beruntun terus berlanjut. 29 kemenangan berturut-turut. 30 kemenangan berturut-turut. Setelah 30 kemenangan berturut-turut, tidak ada seorang pun yang berani naik panggung untuk menantang. Ketika wasit arena pertarungan mengumumkan kemenangan beruntun Ye Xuan, semua orang yang hadir tiba-tiba menyadari bahwa orang yang tiba-tiba muncul ini telah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut tanpa ada yang menyadarinya. 30 kemenangan berturut-turut membuatnya kini menyamai Yin Qianfan dalam daftar kemenangan beruntun, menempati peringkat ke-6. Sebelumnya, banyak prajurit yang berani menantang Ye Xuan di panggung, tetapi sedikit yang berani menantang Yin Qianfan. Mengapa? Karena 10 keluarga seni bela diri teratas memberi orang ilusi bahwa Yin Qianfan berada di luar jangkauan, sementara anak laki-laki yang tidak dikenal mudah diganggu. Akan tetapi, ketika bocah tak dikenal ini naik ke daftar pemenang beruntun dan menduduki posisi ke-6 bersama Yin Qianfan hanya dalam satu hari, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan bocah tak dikenal ini tak tertandingi seperti kekuatan Yin Qianfan. Namun, orang-orang yang hadir tidak menyangka bahwa Ye Xuan sekuat itu. Alasan mengapa ia dapat memenangkan 30 pertandingan berturut-turut dalam satu hari sepenuhnya karena elang guntur dengan latar belakang putih dan garis-garis biru. 30 kemenangan berturut-turut diraih. Ye Xuan melihat sekeliling dan melihat tidak ada yang bertarung lagi, jadi dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke stan keluarga Yin di lantai 2, dan berteriak, "Yin Qianfan, giliranmu. Aku menantangmu dengan 30 kemenangan berturut-turut, bagaimana kamu bisa bersembunyi?" Menurut aturan God of War Arena, tantangan antara orang-orang dengan peringkat yang berdekatan pada daftar kemenangan beruntun tidak dapat ditolak. Penolakan akan dianggap sebagai penyerahan diri dan orang tersebut akan kehilangan peringkatnya pada daftar kemenangan beruntun. Tatapan mata Yin Qianfan tampak muram, lalu dia segera berdiri, siap naik ke atas panggung dan menyapu Ye Xuan dari panggung. "Qianfan, tunggu." Tetua-tertua keluarga Yin segera memanggilnya. "Apa lagi yang ingin kau katakan? Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kau membiarkanku menghadapinya lebih awal, dia tidak akan menjadi pusat perhatian." Yin Qianfan berkata dengan marah. "Tenanglah, jangan marah padanya. Kita harus melawannya. Namun, ada masalah dengan Thunder Eagle miliknya, dan kita harus siap menghadapinya," kata tetua tertua dari keluarga Yin. "Apa jawabannya? Membasminya dengan tombak adalah cara termudah." Yin Qianfan mendengus dingin. "Baguslah kalau anak ini masuk dalam daftar pemenang beruntun. Jadi kalau kita mengalahkannya kita bisa menghitung kemenangan beruntunnya. Namun, untuk berjaga-jaga, bawalah laba-laba bayangan Ibel bersama kita," kata tetua tertua dari keluarga Yin. Laba-laba bayangan Ibel. Para tetua keluarga Yin lainnya tercengang. "Aku bisa menangani sampah alam Yuanwu ini sendiri, aku tidak membutuhkan laba-laba bayangan Ibel." Yin Qianfan merasa harga dirinya dihina. "Bawalah ini bersamamu. Kamu dapat mencegah laba-laba bayangan Ibel mengambil tindakan, tetapi demi alasan keselamatan, kamu harus membawanya bersamamu. Pihak lain juga memiliki binatang roh. Jika kita membawa binatang roh bersama kita, tidak ada yang berani bergosip."
Tetua tertua dari keluarga Yin berkata sambil melepaskan tas binatang roh dan menyerahkannya kepada Yin Qianfan. Yin Qianfan tampak sedikit tidak senang, tetapi dia tetap mengambil tas binatang roh, berjalan ke lantai 2, dan melangkah ke panggung pertarungan. Pertarungan untuk meraih peringkat kemenangan beruntun. Arena bela diri Dewa Perang menggemparkan kota Tianxiao hanya dengan sedikit publisitas. Observasi arena bela diri Dewa Perang dengan cepat penuh sesak, dan jumlah penonton mendekati puncak tahunan. Tatapan mata Yin Qianfan tampak suram. Setelah dia melangkah ke panggung pertarungan, dia perlahan menurunkan sangkar pertarungan. Para penonton melihat kandang pertarungan diturunkan dan menebak sesuatu binatang roh lain keluar untuk bertarung. Yin Qianfan membawa binatang roh bersamanya kali ini. Kandang pertarungan ini khusus diperuntukkan bagi makhluk halus yang tidak dapat dikendalikan dan makhluk jahat. Sebelumnya, karena bola petir itu tampak tidak berbahaya dan tidak bermaksud melukai siapapun, maka tidak perlu menurunkan sangkar pertarungan. Sekarang sangkar pertarungan telah diturunkan, itu berarti Yin Qianfan akan melepaskan binatang roh. Seperti yang diharapkan, ketika sangkar pertarungan diturunkan, Yin Qianfan membuka mulut kantong binatang roh dan melemparkannya langsung ke tanah. Seekor laba-laba bayangan besar merangkak keluar dari kantong binatang roh, dan keempat kakinya yang seperti tunggul pohon mulai bergerak. Ia memanjat sepanjang kandang pertarungan ke atas kandang dan mulai memintal sutra dan membuat jaring. Itu laba-laba bayangan ibel. Itu laba-laba bayangan ibel. Seseorang dengan cepat mengenali laba-laba itu dan berseru. Keluarga Yin sangat kejam. Mereka telah melepaskan laba-laba bayangan ibel. Mereka mencoba menjebak elang petir dalam jaring dan memakannya. Lei Qiu telah memenangkan 30 pertandingan berturut-turut di arena pertarungan dan telah memenangkan cinta banyak penonton. Terlebih lagi, ketika membandingkan laba-laba raksasa yang menakutkan dan elang guntur yang gemuk, siapapun dengan kepekaan estetika normal akan berdiri di pihak elang guntur. Elang petir sudah mati kali ini. Laba-laba bayangan ibel. Konon, makhluk mengerikan ini bisa menangkap seekor naga di jaringnya. Seseorang mendesah. Ketika Yesuan melihat laba-laba bayangan ibel muncul, dia mengerutkan kening dan segera membuka mata delusi dan melihat laba-laba bayangan ibel. Namun, sutra laba-laba yang dimuntahkan oleh laba-laba bayangan ibel mengaburkan fungsi deteksi, sehingga mata delusi tidak dapat melihatnya dengan jelas. Namun dari bayangan samar yang dilihatnya, level laba-laba bayangan ibel ini jelas berada di atas level keempat dari kelas bela diri spiritual. Lei Qiu, aku akan bertarung dalam pertandingan ini. Yesuan menyentuh bulu Lei Qiu dan berkata dengan suara rendah. Melolong, Lei Qiu mengangkat kepalanya dan menjerit ke arah laba-laba bayangan ibel, yang menunjukkan bahwa dia tidak takut. Desis, desis, desis. Laba-laba bayangan ibel segera menanggapi dengan suara mendesis yang menyeramkan dan para penonton merasakan kulit kepala mereka kesemutan saat mendengar suara itu. Yin Qianfan mengangkat tombak perang kuno untuk menghentikan protes laba-laba ibel, matanya menunjukkan niat membasmi yang dingin, dan berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kau ingin menantangku? Aku akan memuaskanmu sekarang, dan biarkan burungmu naik untuk mati. Yesuan mencabut pedang burung pipit naga dari tanah, melangkah maju dan berkata tentu saja, aku akan menyelesaikan masalah antara kau dan aku secara pribadi. Yin Qianfan mencibir, hanya kamu. Semut biasa di alam Yuanwu. Jika bukan karena elang petir ini, apakah kamu layak memenangkan 30 pertandingan berturut-turut? Apakah cocok atau tidak, kamu akan tahu setelah mencobanya. Yesuan menjawab dengan suara berat dan tatapan tegas. Kebetulan aku tidak ingin menggunakan laba-laba bayangan ibel, jadi aku akan menghadapimu sendiri. Yin Qianfan mendengus dingin, menebas dengan tombak kuno, menyerbu ke depan dan melancarkan serangan ganas. Yin Qianfan menusuk dengan tombaknya, menggunakan tombak perang kuno untuk menciptakan ujung yang tajam. Yesuan mengangkat pedangnya dan melontarkan energi pedang, yang bertabrakan dengan ujung tombak yang tajam. Wah, energi pedang bertabrakan dengan sisi tajam, menyebabkan terbentuknya lingkaran gelombang udara. Yesuan terlempar mundur 3 langkah oleh gelombang udara. Kultivasi Yin Qianfan di tingkat ketiga alam bela diri spiritual sudah sangat tinggi, dan ditambah dengan kekuatan tombak perang kuno, bahkan serangan biasa dapat menghasilkan kekuatan yang sangat dahsyat. Benar saja, kau lemah. Kalahkan aku. Yin Qianfan berteriak dengan suara berat dan menyerang lagi. Yesuan memadatkan energi pedangnya dan menggunakan 9 pedang angin dan petir untuk melawannya. Dengan kultivasi seni bela diri spiritual tingkat ketiga dan kekuatan tombaknya, Yin Qianfan benar-benar menguasai keadaan. Ia menyerang dengan semakin ganas, dan setiap gerakannya berakibat fatal. Kau, sampah dari alam Yuanwu, berani menantangku. Aku ingin tahu berapa banyak gerakan lagi yang bisa kau tahan. Mata Yesuan tenang, dan dia menggunakan keterampilan pedangnya untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Titik titik titik, titik titik titik. Meskipun dia ditekan oleh lawan, dia tidak menggunakan teknik pedang surgawi.
Karena Ye Xuan ingin menggunakan pertempuran ini untuk membakar darah binatang kekaisaran di tubuhnya. Kaisar Kunpeng berkata bahwa darah binatang perang kuno hanya dapat membara dalam pertempuran. Kultivasi Ye Xuan saat ini hanya berada di level ke-9 alam Yuanwu. Dibandingkan dengan level ketiga alam Lingwu milik Yin Qianfan, perbedaannya tidak sesederhana 3 alam kecil. Tampaknya hanya ada satu langkah antara tingkat ke-9 alam Yuanwu dan tingkat pertama alam Lingwu, tetapi itu adalah perubahan kualitatif. Hakikat sejati yang dimiliki alam Lingwu mengandung spiritualitas yang kuat. Ada perbedaan besar antara apakah hakikat sejati memiliki spiritualitas atau tidak, dan kekuatan seni bela diri yang ditampilkan oleh keduanya tidak berada pada level yang sama. Setelah darah Kaisar Kunpeng dinyalakan, ia dapat melewati penghalang alam bela diri spiritual dan memungkinkan esensi sejati untuk menghasilkan spiritualitas. Inilah yang diinginkan Ye Xuan. Bakar darah Kaisar Kunpeng melalui pertempuran. Oleh karena itu, meskipun Yin Qianfan memaksanya mundur berkali-kali, Ye Xuan tetap menanggapinya dengan tenang dan bertarung sengit dengannya dengan semangat juang yang kuat. Ding, 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 pedang burung pipit naga bertabrakan dengan tombak perang kuno. Energi pedang tersebar satu demi satu, dan telapak tangan Ye Xuan mati rasa karena terkejut, tetapi semangat juangnya tetap ada dan dia menjadi semakin berani. Yin Qianfan berada di atas angin, dan dia menjadi semakin bangga saat dia berdiri, tertawa terbahak-bahak sampah alam Yuanwu. Berapa lama kamu bisa bertahan? Ayo, lawan, apakah kamu tidak menantangku? Dengan kekuatanmu, apa yang bisa kamu gunakan untuk melawanku? Ia menjadi semakin ganas saat pertarungan berlangsung, mengayunkan tombaknya dengan liar dan menyerang dengan ganas, seolah ingin menghancurkan Ye Xuan ke dalam lumpur. Dasar semut rendahan, pergilah ke neraka. Gagak Yin bersayap emas, tunjukkan dirimu. Yin Qianfan meraung dan menunjukkan jiwa bela dirinya. Seekor gagak Yin bersayap emas di belakangnya melebarkan sayapnya dan melolong, mengeluarkan aura yang sangat kuat. Setelah jiwa bela dirinya terwujud, kekuatan Yin Qianfan meroket. Dia membuat gerakan dengan tangan kirinya dan melambaikannya, melepaskan kekuatan magis jiwa bela dirinya Bao Yu Juesa. Roh bela diri gagak berbulu emas langsung mengembun menjadi ribuan anak panah berbulu emas, yang melesat ke arah Ye Xuan dengan ganas, dan suara terobosan di udara tidak ada habisnya. Wus wus wus. Mata Ye Xuan terfokus, dan dua jiwa bela dirinya, Storm Thunder Eagle dan Blackfire, muncul bersamaan. Energi pedang tingkat kedua meledak, dan energi pedang melesat ke segala arah. Ding ding dong. Energi pedang bertabrakan dengan anak panah bulu emas, menimbulkan serangkaian suara. Kekuatan serangan pamungkas Bao Yu, yang dilepaskan oleh kultivasi alam Lingwu tingkat ketiga, tak tertandingi. Anak panah bulu emas beterbangan di seluruh langit, dan energi pedang tak ada habisnya. Ye Xuan hanya menebas sebagian besar anak panah bulu emas, dan segera menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar dan berguling ke belakang. Ding ding ding. Anak panah berbulu emas itu mengejar sepanjang jalan, menimbulkan suara berdenting saat menancap di tanah. Meskipun Ye Xuan sangat lincah, dia masih agak malu dengan serangan itu. Melolong, Lei Qiu mencengkeram dinding kandang dengan cakarnya dan menangis gugup, mencoba membantu. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menghentikan bola guntur, melepaskan medan gaya pedang, membuka pikiran spiritualnya, dan memblokir gelombang terakhir panah bulu emas, tetapi dia akhirnya berdiri teguh. Para penonton di sekitar melihat bahwa Yin Qianfan berada di atas angin dan berhasil menekan Ye Xuan, semua orang memasang ekspresi penuh harap di wajah mereka. Seperti yang diduga, dia adalah orang lemah di ranah Yuanwu. Dia langsung terbongkar setelah mengambil tindakan sendiri. Di stan keluarga Yin di lantai 2, semua tetua keluarga Yin menunjukkan ekspresi puas. Penatua Agung, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Saat Qianfan beraksi, tidak perlu membawa laba-laba bayangan Ibel. Bocah bernama Ye ini sama sekali tidak layak menerima satu pukulan pun. Ya, Qianfan layak menjadi ahli bela diri generasi keluarga Yin Ku ini. Dalam beberapa tahun, ketika Qianfan sudah dewasa, peringkat keluarga Yin Ku di antara 10 keluarga bela diri teratas di kota Tianxiao pasti akan naik lebih jauh, dan bukan tidak mungkin untuk masuk ke 3 besar. Sekelompok tetua keluarga Yin tertawa bangga. Di panggung pertarungan, Ye Xuan hanya berdiri teguh. Yin Qianfan segera mengejarnya, mengacungkan tombaknya dan berteriak dengan liar, berapa lama kau bisa bertahan, dasar semut hina. Aku tidak hanya berada di level ketiga alam bela diri spiritual, aku juga memiliki kekuatan yang melampaui level. Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Kalahkan aku. Sebuah tombak turun, dan Ye Xuan memegang pedangnya secara horizontal untuk menangkis tombak itu. Yin Qianfan mencengkeram tombaknya erat-erat, menekannya dengan kuat, dan berkata dengan arogan tidak bisa lari lagi. Apakah sudah waktunya membiarkan burungmu bertindak? Cukup omong kosong itu. Setelah pertempuran sengit, darah Kaisar Kunpeng dalam tubuh Ye Xuan mulai mendidih, dan semangat juang yang kuat melonjak keluar.
Yin Qianfan merasakan semangat juang yang luar biasa ini dan sempat terbius sejenak, tetapi kemudian dia tenang dan berteriak dingin, sihir macam apa yang ingin kau gunakan? Kau hanya seekor semut, kau tidak layak menjadi lawanku. Sudah waktunya untuk mengakhirinya, kalahlah dariku. Dia berteriak keras, mengangkat tombak kuno itu tinggi-tinggi, dan menghantamkannya dengan dahsyat. Sudah waktunya untuk mengakhiri. Mata Ye Xuan menjadi gelap, darah Kaisar Kunpeng mendidih, dan aliran energi spiritual sejati melonjak keluar. Pikiran ilahi, energi pedang, esensi spiritual, formasi Li Huo Tianxing, dan teknik pedang surgawi, semuanya diaktifkan. Dalam sekejap, kekuatan yang tak tertandingi terkumpul pada pedang burung pipit naga, dan teknik pedang pun digunakan. Pedang burung pipit naga membubung ke angkasa dan menusuk Yin Qianfan. Mata Yin Qianfan terfokus, dan dia cepat-cepat memegang tombaknya secara horizontal untuk menghalangi ujung pedang surgawi. Tepi tajam pedang surgawi mendorong Yin Qianfan ke langit. Hah! Yin Qianfan meledakkan semangat bela dirinya hingga ke titik ekstrim, dan gagak berbulu emas melemparkan ribuan anak panah berbulu emas, mencoba menghalangi ujung pedang surgawi. Namun, jurus pamungkas Ye Xuan belum digunakan. Mata Ye Xuan memancarkan semangat juang yang tak ada habisnya. Dia mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya, berteriak dengan suara yang dalam teknik pedang surgawi pembasmi naga. Dentang! Dalam sekejap, energi pedang sepanjang 100 kaki meledak dari tepi pedang surgawi, meliputi seluruh arena pertarungan, menebas ke tanah, dan meledakkan Yin Qianfan ke dalam lumpur. Energi pedang meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan-ledakan-ledakan, Yin Qianfan langsung terlempar ke dalam lubang yang dalam, tanah dan bebatuan beterbangan di mana-mana, mengguncang bumi. Kekuatan teknik pembantaian naga pedang surgawi begitu mengerikan sehingga mengguncang seluruh arena pertarungan. Tetua-tertua dari keluarga Yin tiba-tiba berdiri dan meraung kaget. Di dalam kandang pertarungan, laba-laba bayangan Ibel mendengar auman tetua-tertua keluarga Yin dan segera mengambil tindakan, menyemburkan jaring laba-laba untuk menutupi Ye Xuan. Tepat pada saat ini, petir menyambar, disepakati pertarungan 1 lawan 1, tetapi begitu Shadow Speeder bergerak, Thunderbolt tidak tahan lagi. Bola petir itu berubah menjadi seberkas petir dan melesat menuju laba-laba bayangan Ibel, bagaikan pisau petir, seketika memotong jaring laba-laba dan menyerbu masuk. Setelah petir menghilang, laba-laba bayangan Ibel jatuh ke tanah dengan keras. Sebuah lubang besar muncul di tubuhnya, dan darah hijau menyembur keluar. Di sisi lain, Yin Qianfan terhempas ke lumpur oleh energi pedang Baizhang, sekujur tubuhnya penuh luka, pemandangan yang mengerikan. Dalam sekejap, Yin Qianfan dan laba-laba bayangan Ibel dikalahkan pada saat yang sama, tanpa ketegangan apapun. Pedang itu bagai bima sakti yang jatuh dari langit, menebas bumi, mengguncang ke segala arah, dan menyebabkan lingkaran sihir pertahanan arena pertarungan bersinar terang. Semua penonton benar-benar tercengang. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa seorang pendekar di alam Yuanwu ternyata mampu mengalahkan Yin Qianfan, dan mengalahkan Yin Qianfan dengan jurus sekuat itu. Mereka bukan saja takjub dengan teknik pedang surgawi, tetapi mereka juga takjub dengan kemampuan bola petir yang mampu membasmi laba-laba bayangan Ibel dalam sekejap. Tak lama kemudian, sorak-sorai dan teriakan terdengar dari tribun penonton. Kita menang lagi. Burung ini sangat menakutkan. Ia membasmi laba-laba bayangan Ibel dalam hitungan detik. Ia adalah laba-laba bayangan Ibel kelas bela diri spiritual tingkat 4. Ia mati dalam sekejap mata. Siapa yang memberitahuku bahwa pemuda ini akan terbongkar begitu dia bergerak? Teknik pedang surgawi yang dia gunakan lebih mengerikan daripada elang petirnya, oke. Pedang itu menembus tanah dan mengguncang tempat dudukku. Menurutku, Thunder Eagle lebih mengerikan dan dapat membasmi Demonic Shadow Speeder dalam hitungan detik. Siapa bilang elang petir lebih menakutkan? Orang-oranglah yang lebih menakutkan, oke. Lawan alam Yuanwu tingkat 9 melompati alam dan mengalahkan lawan alam Lingwu tingkat 3 dalam hitungan detik. Selain itu, Yin Qianfan memiliki tombak perang kuno di tangannya, dan memiliki kekuatan tingkat lompatan yang kuat. Pemuda ini benar-benar menakutkan. Pertarungan telah usai dan kandang pertarungan diangkat. Para tetua keluarga Yin bergegas ke arena pertarungan untuk menyelamatkan Yin Qianfan. Yin Qianfan terlempar ke dalam lubang yang dalam oleh energi pedang setinggi 100 kaki dan terluka parah. Jika bukan karena tombak perang kuno yang menahan energi pedang, dia pasti sudah terpotong menjadi bubuk oleh energi pedang. Para tetua keluarga Yin menarik Yin Qianfan keluar dari lubang yang dalam dan menuangkan ramuan berharga padanya secara sembarangan. Tetua keluarga Yin melihat Yin Qianfan terluka parah dan sekarat. Dia sangat marah hingga matanya merah karena marah. Dia berbalik dan menunjuk Ye Xuan, sambil berteriak dasar orang menyebalkan, beraninya kau menyakiti anakku. Dia pantas mendapatkannya. Wajah Ye Xuan tegas, tanpa rasa takut, dan dia mengangkat kepalanya untuk menatapnya.
Tetua-tertua keluarga Yin sangat marah. Dia melangkah maju dan tampak seperti hendak mengambil tindakan. Tepat pada saat ini, seorang pemuda berbaju putih perlahan melangkah memasuki arena pertarungan dan berkata dengan tenang, apakah Penatua Yin ingin melanggar peraturan arena Dewa Perang kita? Ketika tetua-tertua dari keluarga Yin melihat pemuda berpakaian putih itu, sorot matanya menjadi gelap dan ada kemarahan yang tak terkira di dalamnya, tetapi dia tidak dapat melampiaskannya. Setelah beberapa saat, dia menunjuk ke arah Ye Xuan dan berteriak dengan marah, aku ingin melawanmu. Beranikah kamu menerimanya? Wow, tetua-tertua keluarga Yin benar-benar ingin naik ke panggung pertarungan dengan seorang pemuda. Ini benar-benar menindas yang lemah dan sama sekali tidak tahu malu. Yin Wudao, apakah kamu sudah gila? Dengan statusmu, apakah menurutmu pantas untuk mengatakan hal-hal seperti itu? Pemuda berpakaian putih itu mengerutkan kening. Dia tidak menyangka bahwa tetua-tertua dari keluarga Yin akan membuat tantangan pertarungan yang memalukan seperti itu. Mata Yin Wudao dipenuhi dengan kemarahan dan kebencian, dan dia mendengus dingin apakah ada aturan di arena Dewa Perang yang tidak mengizinkan Yin bertarung. Tidak ada aturan di God of War Arena yang melarang siapapun untuk berpartisipasi dalam pertarungan, tetapi sebagai tetua-tertua di keluarga Yin, Yin Wudao mengambil inisiatif untuk menantang seorang pemuda, yang terlalu merendahkan martabatnya. Yin Wudao menunjuk Ye Xuan dengan marah dan bertanya lagi, nak, izinkan aku bertanya padamu, apakah kamu berani melawanku? Pemuda berpakaian putih itu merasa bahwa masalah ini telah berkembang menjadi perseteruan, dan ingin menekannya, jadi dia berkata dengan suara yang dalam sudah terlambat. Pertarungan hari ini di arena Dewa Perang berakhir di sini. Tetua Yin, silakan kembali. Yin Wudao menatap Ye Xuan dengan tatapan dingin, seperti ular berbisa, dan mengancam, nak, jika kau berani menyakiti anakku, kau harus siap mati. Bahkan jika kau tidak menerima pertarunganku, aku punya 10.000 cara untuk membasmimu. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Tianxiao. Ye Xuan tiba-tiba tertawa, jadi beginilah cara keluarga Yin berada di puncak daftar. Mereka mengancam akan membalas dendam kepada siapapun yang berani mengalahkan putramu. Jadi tidak masalah seberapa kuat Yin Qianfan, si pecundang, karena toh tidak ada yang berani mengalahkan keluarga Yinmu. Pemuda berkemeja putih itu memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang di wajahnya. Meskipun Yin Wudao tidak melanggar aturan di Ares Arena, ia mengandalkan kekuatan keluarga Yin untuk mengancam dengan kata-kata, yang juga memengaruhi keadilan Ares Arena. Para penonton di arena pertarungan belum pergi. Mereka semua sangat marah ketika mendengar kata-kata arogan Yin Wudao, tetapi mereka hanya berani berbisik dan menuduh keluarga Yin tidak tahu malu. Tidak ada yang berani menyinggung keluarga Yin. Yin Wudao berteriak dingin, keluarga Yin ku kuat, apa yang dapat kau lakukan padaku? Yin Wudao, teriak pemuda berpakaian putih itu dengan marah. Yin Wudao tidak peduli, bahkan jika itu berarti putus, dia masih ingin memaksa Ye Xuan untuk melakukannya. Jika kamu berani keluar dari arena pertarungan, aku akan membuatmu membayar luka Qianfan. Tepat ketika semua orang mengira Ye Xuan dipaksa ke sudut oleh keluarga Yin. Ye Xuan tiba-tiba tertawa dan menjawab, kau tidak perlu meninggalkan arena pertarungan untuk menantangku, kan? Oke, aku akan membantumu, mari kita bertarung di arena pertarungan. Aku ingin melihat seberapa kuat keluarga Yin. Wow, ketika orang-orang yang hadir mendengar ini, terjadi keributan. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa Ye Xuan benar-benar akan menerima tantangan Yin Wudao. Yin Wudao adalah tetua agung dari keluarga Yin. Ia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi dan telah mencapai tingkat kelima dari alam bela diri spiritual 10 tahun yang lalu. Ia jauh lebih kuat dari Yin Qianfan. Pemuda berbaju putih itu tidak menyangka Ye Xuan akan menerima tantangan itu. Dia mengerutkan kening lagi dan berkata dengan suara yang dalam, hari ini sudah terlambat. Bahkan jika kita ingin bertarung, mari kita tunggu sampai besok. Mata Yin Wudao berkilat kejam, dan dia mendengus dingin, besok adalah besok. Jika kamu berani menerima tantangan, aku akan membiarkanmu hidup 1 hari lagi. Setelah mengatakan itu, dia membawa anggota keluarga Yin dan membawa Yin Qianfan pergi. Pemuda berkemeja putih itu menatap balik ke arah Ye Xuan dengan sedikit penyesalan di matanya, dan berkata, di arena God of War, kamu tidak boleh menyesalinya setelah menerima tantangan. Kamu seharusnya tidak menerima tantangan itu, jadi jaga dirimu baik-baik. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan menyusuri arena. Ye Xuan kembali ke ruang tunggu. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan datang untuk bertanya, Tuan Muda Ye, apakah ada yang perlu Anda tanyakan tentang pertarungan besok? Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah dokumen dan meletakkannya di atas meja. Ini adalah informasi Yin Wudao dari 10 tahun yang lalu. Setelah Yin Wudao menjadi tetua tertua di keluarga Yin, dia sendiri jarang mengambil tindakan, jadi informasi tentang kekuatannya sudah sangat ketinggalan zaman. Ye Xuan membolak-baliknya dengan santai,
Ekspresinya tenang. Apakah itu level kelima dari alam bela diri spiritual 10 tahun yang lalu? Ya, Yin Wudao berada di tingkat kelima alam bela diri spiritual 10 tahun yang lalu. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri itu menjawab. Sebelum di arena pertarungan, Ye Xuan telah menggunakan mata kebenaran untuk memeriksa kultivasi Yin Wudao. Dilihat dari kekuatan energi sejatinya, tingkat kultivasi Yin Wudao berada pada tingkat kelima alam bela diri spiritual. Ye Xuan berani menerima tantangannya, jadi dia secara alami memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkannya, itulah sebabnya dia menerima tantangan itu. Tentu saja, tidak mungkin untuk mengalahkannya dengan tingkat kultivasi alam Yuanwu tingkat ke-9. Alam Yuanwu tingkat ke-9 dapat mengalahkan alam Lingwu tingkat ke-3 dengan mengandalkan kekuatan darah mendidih dari binatang kaisar, tetapi masih ada celah jika dia ingin mengalahkan alam Lingwu tingkat ke-5. Namun, sebelum di arena pertarungan, ketika potensi darah binatang kaisar terstimulasi, setengah dari penghalang alam spiritual bela diri berhasil ditembus. Oleh karena itu, Ye Xuan memutuskan untuk terus maju dengan kemenangan, menerobos penghalang alam Lingwu dalam satu gerakan, dan mencapai terobosan dalam kultivasinya. Harusnya ada cukup banyak batu roh sebagai hadiah karena memenangkan 30 permainan berturut-turut, kan? Ye Xuan tiba-tiba bertanya. Tentu saja banyak. Tidak termasuk 30 yang sudah kamu terima, masih ada 4.620 batu roh yang tersisa. Namun jumlah batu roh ini cukup banyak. Butuh beberapa hari untuk mengumpulkannya. Jawab orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan. 4.620 batu roh setara dengan 462 juta tael emas, yang merupakan angka astronomi. Jika aku tidak mengklaim batu roh yang dihadiahkan, bisakah aku langsung menukarnya dengan harta lainnya? Tanya Ye Xuan. Tentu saja bisa, kurangi saja jumlah yang sesuai saat menukar harta karun. Jawab orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri. Baiklah, aku ingat bahwa di antara hadiah yang bisa ditukarkan, salah satunya adalah waktu penggunaan ruang pelatihan di God of War Arena. Bisakah aku menukarkannya sekarang? Ye Xuan bertanya lagi. Ya, ruang pelatihan God of War Arena berada di bawah tanah. Pemiliknya telah berusaha keras untuk menyalurkan sedikit spiritualitas ke bawah God of War Arena. Oleh karena itu, ruang pelatihan God of War Arena kami jelas merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih. Orang yang bertanggung jawab atas arena itu membanggakan diri. Baiklah, aku akan pergi ke ruang pelatihan untuk berlatih, kata Ye Xuan. Begini, untuk berlatih di ruang pelatihan arena Dewa Perang, Anda membutuhkan 300 batu roh setiap hari. Apakah Anda yakin ingin menggunakannya, Tuan Muda Ye? Tanya orang yang bertanggung jawab di arena tersebut. 300 batu roh sehari, harga ini sungguh sangat tinggi. Ketika prajurit biasa berkompetisi di God of War Arena, biasanya ada pemenang dan pecundang. Jika Anda tidak mempertimbangkan kemenangan beruntun, hadiah untuk setiap pertarungan yang Anda menangkan adalah 10 batu roh. Anda harus memenangkan 30 pertempuran sebelum dapat berlatih selama sehari di ruang pelatihan God of War Arena. Jika kami menghitungnya berdasarkan rasio menang dan kalah 50/50, kami harus bertarung dalam 60 pertarungan sebelum kami memiliki kesempatan memasuki ruang pelatihan untuk berlatih selama sehari. Dapat dibayangkan betapa sulitnya memasuki ruang pelatihan God of War Fighting Arena. 300 batu roh dapat diterima oleh Ye Xuan. Tidak masalah, aku akan berlatih sekarang. Tolong tunjukkan jalannya. Segera, orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri membawa Ye Xuan menuruni tangga spiral dan tiba di ruang pelatihan arena seni bela diri Dewa Perang. Ye Xuan memasuki ruang pelatihan yang luas. Setelah menutup pintu batu, dia pertama kali merasakan energi spiritual di ruang pelatihan. Sangat kaya, tidak lebih lemah dari ruang pelatihan di Aula Mata Air Suci Sekte Tianjian. Namun, hanya ada 3 ruang pelatihan di arena seni bela diri Dewa Perang, yang tidak dapat dibandingkan dengan 36 ruang pelatihan di Aula Mata Air Suci Sekte Pedang Surgawi. Ye Xuan melepaskan bola guntur dan bersiap untuk mulai menyerap energi spiritual untuk menerobos kultivasinya. Begitu bola petir itu keluar, ia langsung merasakan energi spiritual yang kuat di sekitarnya. Ia berteriak kegirangan dan mulai menelan serta menghembuskan energi spiritual dalam tegukan besar untuk menambah kekuatannya. Setelah orang ini memperoleh darah Kaisar Kunpeng, kekuatannya meningkat semakin cepat, dan kecepatan dia menyerap dan menghembuskan energi spiritual juga menjadi lebih cepat. Dalam sekejap mata, energi spiritual di ruang pelatihan berkurang setengahnya. Ye Xuan buru-buru mulai menyerap energi spiritual untuk berlatih. Ketika Ye Xuan berlatih di Aula Mata Air Suci Sekte Tianjian, dia telah melahap energi spiritual Aula Mata Air Suci sebelumnya, jadi dia sudah akrab dengannya. Latihlah teknik jiwa kaisar untuk membangkitkan roh bela diri naga ibel dari semua dunia. Di dalam dantian,
naga ibel seluruh dunia membuka matanya dari kehampaan, dan kekuatan melahap yang dahsyat menyebar. Ye Xuan menemukan tempat di mana energi spiritual paling terkonsentrasi di ruang pelatihan. Dia menekannya dengan satu telapak tangan, dan kekuatan melahap meledak, melahap energi spiritual di pembuluh darah spiritual bawah tanah dengan liar. Dalam sekejap, sejumlah besar energi spiritual mengalir keluar dari tanah, mengalir ke telapak tangan, dan mengalir ke tubuh. Pada saat ini, sebagian besar energi spiritual dari urat spiritual kecil di bawah tanah telah tersedot. Konsentrasi energi spiritual di dua ruang pelatihan lainnya menurun dengan cepat. Seorang prajurit yang sedang berlatih di ruang pelatihan sebelah merasakan konsentrasi energi spiritualnya turun dengan cepat. Ia begitu marah hingga ingin mengumpat, tetapi enggan meninggalkan ruang pelatihan. Karena konsentrasi energi spiritual dalam setiap pembuluh darah spiritual akan berfluktuasi, jika ini terjadi, arena God of War tidak akan mengembalikan batu roh. Namun, kali ini fluktuasi itu terlalu mengerikan. Dalam sekejap mata, hanya 1/10 dari energi spiritual yang tersisa. Sang prajurit sangat marah hingga ia ingin membenturkan kepalanya ke tembok. Ye Xuan mengarahkan energi spiritual mengalir di sepanjang meridiannya, memejamkan mata dan bermeditasi, mengingat semangat juang kuno yang telah meletus dalam pertempuran sebelumnya. Itulah semangat juang dari binatang perang kuno, yang mengandung aura kuno, luas, agung, dan tak kenal takut. Darah binatang kaisar di dalam tubuhnya berangsur-angsur mendidih, dan semangat juang yang tak terbatas bagaikan tsunami, melonjak dan menyapu bersih. Dalam sekejap, Ye Xuan merasakan lapisan spiritualitas muncul dari energi sejatinya. Hakikat sejati melahirkan spiritualitas, dan inilah kunci untuk menerobos ranah bela diri spiritual. Ye Xuan menangkap perasaan ini, mengedarkan energi sejatinya untuk berkumpul di dantiannya, membentuk pusaran energi sejati yang mengembun dengan cepat. Aliran energi spiritual mengalir sepanjang meridian dan bergabung ke dalam pusaran esensi sejati, mempercepat putaran pusaran esensi sejati. Setelah semalam berlatih, saat pusaran energi sejati berputar hingga batasnya, lapisan cahaya spiritual mengalir keluar dari pusat pusaran energi sejati dan dengan cepat meluas ke seluruh bagian dantian. Dalam sekejap, semua esensi sejati membangkitkan spiritualitas, yang benar-benar berbeda dari spiritualitas yang diberikan oleh darah binatang kaisar, tetapi memiliki kekuatan yang sama. Penghalang alam telah hancur, dan tingkat kultivasinya langsung menembus ke alam lingu. Pada saat terobosan dalam kultivasinya, Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya, kilatan cahaya melintas di matanya, dan dalam sekejap, kekuatan spiritual dan energi sejatinya meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, Ye Xuan akhirnya merasakan kekuatan alam lingu secara pribadi. Kekuatan alam lingu jauh melampaui alam Yuanwu. Ini jelas merupakan perubahan kualitatif. Setelah secara pribadi mengalami kekuatan esensi spiritual, Ye Xuan bahkan mulai meragukan bagaimana dia mengalahkan Yin Qianfan. Untuk melintasi ranah utama dan mengalahkan lawan di alam lingu tingkat ketiga dengan basis kultivasi alam Yuanwu tingkat ke-9, lompatan ini terlalu besar. Yang bisa kukatakan adalah Yin Qianfan layak menjadi anak ajaib dari 10 keluarga seni bela diri teratas di kota Tianxiao. Siapa yang berani mengalahkannya? Diperkirakan Yin Qianfan belum pernah mengalami pertempuran sengit. Ia dikalahkan di tingkat ketiga alam bela diri spiritual. Sungguh konyol bagi seorang jenius seperti itu. Ye Xuan mengaktifkan energi sejati dari alam lingu dan menembakkan energi pedang. Merasakan kekuatan absolut yang terkandung dalam energi pedang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesak energi sejati dari alam lingu begitu kuat, bagaimana dia bisa kalah. Setelah terobosan dalam kultivasi, langit berangsur-angsur cerah. Ye Xuan keluar dari ruang pelatihan, dan auranya naik ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan melihat Ye Xuan lagi, dia tampak linglung sejenak. Dilihat dari auranya saja, dia telah menjadi jauh lebih kuat, seolah-olah dia telah terlahir kembali. Saat Ye Xuan berjalan keluar dari ruang pelatihan, konsentrasi energi spiritual di ruang pelatihan sebelah mulai perlahan meningkat. Para prajurit yang berlatih di dalam lalu perlahan menghela napas dan sangat bersyukur. Pagi selanjutnya, pintu masuk God of War Arena dipenuhi orang. Tadi malam, berita tentang pertarungan Ye Xuan melawan Yin Wudao menyebar ke seluruh kota Tianxiao. Yin Wudao, tetua tertua dari keluarga Yin, ayah Yin Qianfan, adalah seorang penguasa kota Tianxiao 10 tahun yang lalu. Namun, sejak menjadi tetua utama keluarga Yin, Yin Wudao jarang mengambil tindakan secara pribadi. Namun 10 tahun yang lalu, Yin Wudao pernah mencetak rekor tak terkalahkan dengan 53 kemenangan berturut-turut di God of War Arena, yang telah menjadi legenda di kota Tianxiao. Dalam 10 tahun terakhir, hanya sedikit orang yang mampu memecahkan rekor ini. Kali ini, Yin Qianfan mengancam untuk menduduki puncak daftar. Awalnya,
Keluarga Yin bermaksud untuk membiarkan Yin Qianfan menonjol dan mematahkan rekor kemenangan yang dibuat oleh Yin Wudao tahun itu. Namun, ia terbasmi dalam pertempuran oleh seorang pemuda tak dikenal yang tiba-tiba muncul. Sekarang, Yin Wudao harus mengambil tindakan secara pribadi untuk membalaskan dendam putranya. Peristiwa ini menyebabkan diskusi di antara para prajurit semua tingkatan di kota Tianxiao. Oleh karena itu, ratusan ribu prajurit yang ingin masuk dan menyaksikan pertarungan tersebut semuanya memadati depan pintu masuk God of War Arena, dengan harapan dapat menyaksikan duel yang seru tersebut. God of War Arena menjadwalkan pertarungan ini pada siang hari. Masih ada waktu sebelum pertarungan, jadi Ye Xuan meminta orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan untuk memimpin jalan menuju perbendaharaan arena pertarungan untuk memilih harta karun. Arena Treasure House adalah tempat War God Arena menyimpan harta karun. Harta karun yang disimpan di sana hanya dapat ditukar dengan Spirit Stone yang diberikan oleh War God Arena. Ye Xuan masih memiliki 4.320 batu roh hadiah kemenangan beruntun untuk diklaim. Batu roh dalam jumlah besar seperti itu tidak akan menghasilkan keturunan di arena Dewa Perang, jadi dia berencana untuk pergi ke perbendaharaan untuk melihat apakah ada harta karun yang cocok untuknya. Perbendaharaan arena itu dibangun dari batu-batu besar dan sangat luas. Harta karun di dalamnya bersinar terang, membuat seluruh perbendaharaan itu tampak megah. Tuan Muda Ye, hanya mereka yang telah menerima hadiah 1000 batu roh yang dapat memasuki perbendaharaan arena. Prajurit biasa tidak diizinkan masuk. Anda adalah orang pertama yang memasuki perbendaharaan pada hari pertama pertarungan. Orang yang bertanggung jawab atas arena berkata sambil tersenyum. Apa saja harta karun yang ada di sana? Tolong perkenalkan kepada kami, kata Ye Xuan sambil melihat-lihat rumah harta karun itu. Pemimpin arena pertarungan menunjuk ke 3 pintu gudang harta karun di depannya dan mulai memperkenalkannya. Ada 3 ruangan di perbendaharaan. Ruangan pertama digunakan untuk menyimpan harta karun, termasuk senjata dan baju zirah. Kelas terendah adalah kelas spiritual yang lebih rendah. Ruangan kedua digunakan untuk menyimpan rahasia seni bela diri. Arena Dewa Perang hanya mengumpulkan seni bela diri yang paling langka. Semua seni bela diri yang disimpan di perbendaharaan adalah seni bela diri langka dan unik di Jiushu. Ada juga ruang ketiga, yang digunakan untuk menyimpan harta karun alam. Ruang ini berisi bahan-bahan untuk alkimia, pemurnian senjata, dan formasi. Semuanya tersedia. Setelah perkenalan, pemimpin arena seni bela diri menyarankan saya melihat bahwa pedang terbang Tuan Ye hanya memiliki tingkat spiritual menengah. Mengapa Anda tidak pergi ke rumah harta karun pertama dan memilih pedang terbang tingkat tinggi? Harganya sekitar 3.000 batu spiritual, dan Tuan Ye kebetulan memiliki cukup batu spiritual. Mutu asli pedang burung pipit naga adalah spiritual tingkat rendah. Setelah dilebur dengan formasi Li Huo Tianxing, mutunya ditingkatkan menjadi spiritual tingkat menengah. Tingkat menengah mutu spiritual sudah menjadi batas pedang burung pipit naga, dan materi itu sendiri menentukan batas atasnya. Jika kau bisa mendapatkan pedang terbang dengan kualitas lebih tinggi, kekuatanmu tentu akan meningkat pesat. Baiklah, ayo masuk dan lihat-lihat, kata Ye Xuan dan memimpin jalan menuju rumah harta karun pertama. Ada 2 baris rak pajangan di dinding di sisi kiri dan kanan perbendaharaan. Di rak-rak tersebut terdapat banyak pedang dan senjata berharga. Beberapa di antaranya memancarkan cahaya spiritual, dan sekilas Anda dapat mengetahui bahwa itu bukanlah barang biasa. Ye Xuan berjalan melewati 2 baris rak pajangan, kilatan cahaya muncul di matanya, dan mata ilusinya terbuka, memungkinkan dia untuk dengan cepat mengidentifikasi tingkatan harta karun ini. Dengan mata yang dapat mematahkan delusi, seseorang dapat melihat dengan jelas cahaya spiritual dalam harta karun tersebut. Berdasarkan intensitas cahaya, tingkat harta karun dapat dengan cepat diidentifikasi. Ye Xuan melirik sekilas dan memperoleh kesan umum tentang kualitas keseluruhan harta karun di rak. Sebagian besar harta karun di rak-rak memiliki mutu spiritual rendah dan menengah, hanya sedikit yang mencapai mutu spiritual tinggi. Bisakah aku mengambilnya dan memeriksanya? Ye Xuan bertanya dengan santai. Tentu saja, harta karun itu digunakan dalam pertempuran. Harta karun itu tidak akan rusak jika jatuh atau terbentur. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan tentu saja tidak akan menghentikannya. Ye Xuan mengulurkan tangan dan mengambil pedang terbang spiritual tingkat atas, memegangnya di tangannya, dan menggunakan indera spiritualnya untuk mengamati bagian dalam pedang itu dengan saksama. 128 pola pembentukan, tingkat spiritual tingkat atas. Tidak banyak harta spiritual tingkat atas di perbendaharaan itu, dan orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri sangat mengenal masing-masing harta, jadi dia mulai memperkenalkannya. Tuan Muda Ye memiliki penglihatan yang unik. Pedang terbang ini disebut Suanyan Zhengtian, dan merupakan senjata spiritual tingkat atas. Ini adalah salah satu harta karun tingkat atas di rumah harta karun. Kualitas pedang terbang ini memang tidak rendah,
tetapi belum cukup membuat Ye Xuan bersemangat. Lagi pula, setelah pedang burung pipit naga mengaktifkan formasi Li Huo Tianxing, kekuatannya tidak jauh lebih buruk daripada pedang terbang tingkat roh tingkat atas. Ye Xuan memandanginya sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan meletakkan pedang itu kembali ke rak. Melihat bahwa Ye Xuan tidak tertarik pada Suanyan Zhengtian, kepala arena pertarungan mengambil pedang dari rak di sisi lain dan menyerahkannya kepada Ye Xuan, sambil berkata, "Tuan Muda Ye, lihatlah pedang ini." Nama pedang itu adalah Wushu Wang Duoming. Ye Xuan menoleh ke belakang dan berkata, "Keduanya hampir sama. Apakah tidak ada yang lebih baik?" Manajer arena bela diri itu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, "Ya, ada, tetapi harga tukarnya melebihi jumlah batu roh yang Anda miliki. Bisakah saya melihatnya terlebih dahulu?" "Baiklah. Silakan ke sini." Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri berjalan ke dinding utara dan menyuntikkan beberapa aliran energi sejati ke dalam formasi bintang di dinding. Dindingnya perlahan naik, memperlihatkan rumah harta karun di dalamnya. Jelaslah, perbendaharaan batin adalah tempat harta karun yang sesungguhnya disimpan. Tentu saja, setiap harta karun yang tersimpan di dalamnya tidak ternilai harganya. Orang biasa bahkan tidak dapat melihatnya, apalagi menukarnya. Ye Xuan berjalan ke rumah harta karun bagian dalam dan melihat sekeliling. Terdapat total 12 platform batu di perbendaharaan bagian dalam, 11 di antaranya berisi harta karun yang diletakkan di atasnya, dan 1 kosong. Harta karun di 12 panggung batu disusun berdasarkan tingkatannya. Yang paling dekat dengan pintu adalah yang tingkatannya paling rendah dan merupakan harta karun tingkat spiritual. Sampai ke pedang berlapis emas di titik terjauh, mutunya jelas suci. Benar saja, itu adalah harta karun tingkat suci. Cahaya spiritual yang terkandung di dalamnya hampir sama intensitasnya dengan cahaya di tombak kuno. Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri memperkenalkan di dalam perbendaharaan dalam, awalnya ada 12 senjata suci yang disimpan. Yang tertinggi adalah pedang naga emas di bagian depan, harta karun tingkat suci, dan juga harta arena seni bela diri Dewa Perang. Berapa banyak batu roh? Tanpa bertanya, Ye Xuan tahu bahwa harga tukar pedang naga emas ini pasti sangat tinggi, tetapi dia masih ingin tahu harganya. 100.000 batu roh. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan tiba. 100.000 batu roh. Bahkan di antara orang-orang kuat di benua Kyushu, hanya sedikit yang bisa menghasilkan begitu banyak batu roh. Namun, Ye Xuan tidak terkejut dengan harganya. Harta karun yang ada di kas negara tidak dimaksudkan untuk dipertukarkan. Terlebih lagi, begitu harta karun mencapai tingkat suci, bukan hal yang aneh jika harganya meroket 10 kali lipat. Meskipun 100.000 batu roh dilebih-lebihkan, itu masih masuk akal. "Mengapa platform batu kedua kosong?" tanya Ye Xuan. "Karena pedang di atasnya sudah ditukar oleh seseorang," jawab orang yang bertugas di arena pertarungan. "Ditukar? Berapa banyak batu roh?" Ye Xuan sangat penasaran. 30.000, harta karun setingkat orang suci, jawab pemimpin arena pertarungan. Ye Xuan dengan cepat menghitung dalam benaknya dan bertanya, apakah orang yang menempati peringkat pertama dalam daftar kemenangan beruntun menebusnya? Ini tidak sulit untuk dihitung, karena harta karun di perbendaharaan arena harus ditukar dengan batu roh yang diberikan sebagai imbalan oleh arena. Kalau dihitung-hitung berdasarkan hadiah 10 batu roh karena menang dalam satu permainan, maka tidak akan pernah bisa ditukar dengan harta karun setingkat orang suci sekalipun bertarung sampai mati. Satu-satunya kemungkinan adalah hadiah kemenangan beruntun. Jumlah batu roh yang diberikan untuk kemenangan beruntun sama dengan jumlah kemenangan beruntun dikalikan 10. Semakin banyak kemenangan beruntun, semakin banyak batu roh yang diberikan. Untuk mendapatkan 30.000 batu roh, Anda harus memenangkan 80 permainan berturut-turut. Tim yang menduduki peringkat pertama dalam daftar kemenangan beruntun memiliki tepat 82 kemenangan beruntun. Tepat seperti yang telah Ye Xuan simpulkan, pemimpin arena bela diri itu mengangguk dan menjawab, "Ya, orang yang menduduki peringkat pertama dalam daftar pemenang beruntunlah yang menukarkan harta karun tingkat semi-santo ini." Sambil mengamati 12 platform batu, Ye Xuan menemukan pedang aneh. Harta karun yang disimpan di perbendaharaan dalam semuanya merupakan harta karun dengan mutu spiritual tertinggi atau di atasnya, kecuali pedang ini yang hanya memiliki mutu spiritual yang rendah. Harta spiritual yang tingkatnya rendah tidak akan ada nilainya jika diletakkan di perbendaharaan luar, jadi bagaimana bisa diletakkan di perbendaharaan dalam? Ye Xuan berjalan mendekati pedang spiritual tingkat rendah ini dan melihatnya lebih dekat. Ini adalah pedang kuno dengan penampilan sederhana dan tua dan tidak memiliki cahaya spiritual. Dilihat dari penampilannya, ini merupakan harta spiritual tingkat rendah yang sangat biasa, tidak ada yang istimewa darinya. Ye Xuan menunjuk pedang tersembunyi dan bertanya, apakah ada yang istimewa tentang pedang ini? Ada pedang spiritual tingkat rendah yang tersimpan di rumah harta karun bagian dalam.
Pemimpin arena seni bela diri tentu saja mengetahuinya dan berkata sambil tertawa, Tuan Muda Ye memang sangat cerdas. Pedang tersembunyi ini memang hanya memiliki tingkat spiritual tingkat rendah. Alasan mengapa pedang ini disimpan di sini adalah karena pemilik pedang. Pedang ini berasal dari rumah harta karun Dewa Pedang. Ini adalah pedang tersembunyi milik Dewa Pedang Xuan Lige di zaman kuno. Pedang tersembunyi Dewa Pedang Xuan Lige hanya memiliki tingkat spiritual rendah. Ye Xuan sedikit terkejut. Legenda mengatakan bahwa Dewa Pedang Xuan Lige mencintai pedang sepanjang hidupnya dan memiliki banyak sekali pedang. Karena kecintaannya pada pedang, ia bahkan menempa pedang sendiri. Meskipun Dewa Pedang Xuan Lige di zaman dahulu tak tertandingi dalam hal ilmu pedang, ia tidak memiliki banyak bakat dalam menempa pedang. Oleh karena itu, pedang dengan kualitas tertinggi yang ia tempa adalah pedang dengan kualitas spiritual yang lebih rendah. Meskipun kualitasnya sangat rendah, Dewa Pedang Xuan Lige tetap sangat mencintai pedang yang ia tempa dan mengoleksinya di rumah harta karun Dewa Pedang. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan itu mengingat sejenak dan melanjutkan, 7.000 tahun yang lalu, rumah harta karun Dewa Pedang terungkap, menarik para lelaki perkasa Kyushu untuk memperebutkannya, memicu perang. Pulau tempat Dewa Pedang tinggal dalam pengasingan di akhir zaman kuno tenggelam. Sejak saat itu, kisah tentang pedang tersembunyi Dewa Pedang telah menyebar ke seluruh benua Kyushu. Pedang Lige ini ditempa oleh Dewa Pedang sendiri. Setelah menyelesaikan ceritanya, pemimpin arena seni bela diri itu menambahkan jadi, pedang ini memang bermutu rendah dan tidak terlalu kuat, tetapi itu adalah pedang tersembunyi dari Dewa Pedang kuno Xuan Lige, jadi harga tukarnya tidak rendah. Dapat dikatakan bahwa nilai pedang ini terutama tercermin dalam nilai koleksinya. Setelah mendengarkan ceritanya, Ye Xuan menjadi penasaran dan ingin tahu seperti apa pedang yang ditempa oleh Dewa Pedang kuno itu. Maka, dia mengulurkan tangannya dan menyentuh pedang itu dengan lembut, melepaskan kesadaran ilahiyahnya dan mengamati pedang itu dengan saksama. Seperti yang dikatakan pemimpin arena pertarungan, pedang Lige sendiri tidak memiliki banyak kekuatan, dan bahkan lebih rendah dari pedang Longkue. Selain itu, pengecoran pedang Lige ini sangat kasar. Meskipun semua bahannya bagus, teknik pengecorannya terlalu buruk, yang dapat dikatakan sebagai pemborosan bahan langka. Selain itu, pola susunan yang disempurnakan di dalamnya juga tidak bagus. 128 pola susunan hanya disempurnakan sedikit. Dilihat dari penampakan pola formasinya, mungkin setengah dari 128 pola formasi tidak efektif. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba teringat peta harta karun di busur ilahi Ibel Surgawi. Pedang Lige ini bermutu rendah tetapi masih ditempatkan di perbendaharaan Dewa Pedang. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan tentang pola susunan di dalamnya? Memikirkan hal ini, Ye Xuan segera mulai memeriksa dengan hati-hati 128 pola formasi di pedang. Setelah mengamati setiap pola susunan dengan saksama, Ye Xuan tak berdaya menemukan bahwa meskipun 128 pola susunan ini sedikit berbeda dari pola susunan pemurnian senjata saat ini, semuanya merupakan pola susunan normal dan bukan peta. Setelah memastikan bahwa itu bukan peta, Ye Xuan merasa sedikit kecewa. Kepala arena pertarungan melihat bahwa Ye Xuan terlalu lama berada di depan pedang Lige, dan bertanya, Tuan Muda Ye, bagaimana menurutmu? Pedang Lige ini tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurmu. Mengapa kamu tidak mencoba pedang lain? Baiklah, Ye Xuan setuju dan hendak menarik kesadaran spiritualnya dari pedang Lige. Tepat pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba merasa ada yang tidak biasa pada pedang Lige. Dia mengangkat alisnya dan menggunakan indera ilahinya untuk mengamati seluruh pedang Lige dengan saksama lagi, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Tetapi ketika dia mencoba menarik kembali pikiran spiritualnya, dia samar-samar merasakan bahwa posisi pola susunan di pedang itu agak aneh. Tuan Muda Ye, tanya orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan. Ye Xuan mengangkat tangannya untuk menghentikannya, terus menenggelamkan kesadaran spiritualnya ke dalam pedang, dan mulai mengamati pedang dari berbagai sudut. Bila dilihat dari ujung pedang, 128 pola susunan saling tumpang tindih dan membentuk suatu gambar. Gambaran ilmu pedang akan berubah ketika kesadaran ilahi melewati satu formasi demi formasi. 128 pola formasi itu sebenarnya memperagakan gerakan keterampilan unik Dewa Pedang. Setelah mengetahui rahasia ini, Ye Xuan khawatir orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri akan menyadari sesuatu, jadi dia segera menarik kesadaran ilahinya dari pedang, berbalik dan bertanya, berapa banyak batu roh yang perlu saya tukarkan dengan pedang ini? 3006. Jawab orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan. 3.600 batu roh sudah merupakan harga yang sangat tinggi untuk harta roh tingkat rendah. Harta spiritual tingkat rendah yang terbaik akan berharga paling banyak 300 batu roh. Harga pedang Lige ini telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. 3.600 batu roh untuk membeli pedang yang hanya layak dikoleksi terlalu boros. Ye Xuan tersenyum misterius dan berkata,
aku menginginkan pedang ini. Batu-batu roh akan dipotong dari hadiahku. Kemudian dia mengambil pedang itu. Orang yang bertanggung jawab di arena pertarungan sedikit bingung dan bertanya, Tuan Muda Ye, apakah Anda serius? Tentu saja aku serius. Aku hanya menyukai pedang tersembunyi milik Dewa Pedang. Ye Xuan menegaskan. Setelah mengurangi hadiah 3.600 batu roh, Ye Xuan mengambil pedang Li Ge dan meninggalkan perbendaharaan dan memasuki ruang pelatihan lagi. Penggunaan ruang praktik dihitung berdasarkan harian, dan waktunya belum habis terpakai. Pertarungan dengan Yin Wudao tidak akan dimulai hingga tengah hari, jadi masih ada beberapa jam tersisa, yang tentu saja tidak bisa disia-siakan. Setelah Ye Xuan kembali ke ruang pelatihan, dia segera membuka pintu kehampaan, memasuki kehampaan abadi, duduk dan dengan hati-hati mengamati pola pedang yang tersembunyi di pedang Li Ge. Ada 128 pola formasi di pedang Li Ge. Jika Anda mengambil pola formasi ini dan melihatnya satu persatu, semuanya sangat biasa, dan bahkan dapat dikatakan bahwa semuanya sangat buruk dalam penyempurnaan. Namun, dengan mengubah sudut pengamatan dan menumpuk 128 pola susunan, sebuah gambar benar-benar terbentuk, gambar yang berisi keterampilan unik Dewa Pedang. Ketika pikiran Dewa melewati pola susunan, pola pedang juga akan berubah, memperlihatkan perubahan tak terhitung dari keterampilan unik Dewa Pedang ini secara maksimal. Pencapaian Dewa Pedang Xuan Li Ge dalam menempa pedang memang tidak mendalam, namun sudah jelas bahwa Dewa Pedang tidak menempa pedang demi bersenang-senang, sebab keahlian pedangnya yang unik tersembunyi di dalamnya, dan tidak pernah ditemukan. Ye Xuan memejamkan matanya, memasuki kondisi trans, dan mengamati gerakan pedang ini dengan pikiran spiritualnya. Indra keilahiannya melewati pola-pola susunan, menanamkan setiap perubahan gerakan pedang ke dalam pikirannya. Titik. Seiring dengan perubahan pola pedang, nama gerakan pedang ini juga muncul pada polanya. Itu adalah gerakan Zhen Yue dari teknik pedang Benlei milik Dewa Pedang. Pedang itu membelah gunung dan sungai, menghancurkan kehampaan, dan menciptakan tembok yang tak terhentikan di dalam dunia. Ini adalah serangan terkuat di zaman kuno. Satu pedang dapat menghancurkan kehampaan dan tak terkalahkan. Setelah menyaksikan keterampilan pedang unik dari Dewa Pedang ini, Ye Xuan tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, kegembiraan di hatinya sulit ditekan. Bagaimana mungkin kau tidak mempelajari gerakan pedang yang begitu kuat? Ye Xuan segera mulai memahami teknik pedang petir ini. Setiap perubahan gerakan pedang melintas di benaknya dengan cepat, menyatu menjadi seni pedang yang hebat dan kuat. Ye Xuan berusaha keras untuk memahami seni pedang kuat yang terkandung di dalamnya. Ketika perasaan misterius itu muncul, Ye Xuan tiba-tiba membuka matanya, menghunus pedangnya dan menebasnya. Pedang Guntur Zenyu. Dengan satu pedang, gunung-gunung dan sungai-sungai dipotong. Serangan pedang pertama yang kucoba tidak berhasil, tetapi aku berhasil merasakan sensasi ajaib itu. Ye Xuan segera membalik urutan waktu dan mengulang gerakan pedang ini lagi dan lagi, berulang tanpa henti. Setelah mengulanginya puluhan ribu kali, tiba-tiba sebilah pedang ditebaskan, menyebabkan gemuruh guntur, seolah ada tanda-tanda pemotongan kehampaan. Kilatan cahaya melintas di mata Ye Xuan, dan dia segera meraih pedang, membalikkan waktu, dan mengulangi pedang itu tanpa batas. Setelah mengulang gerakan pedang ini 30.000 kali, Ye Xuan sudah dapat mengeluarkan petir dengan stabil, dan telah mencapai tingkat pertama teknik pedang petir. Saat itu, hari sudah tengah hari. Orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan datang ke pintu ruang pelatihan dan bertanya apakah dia akan menerima tantangan Yin Wudao. Ye Xuan masih sedikit tidak puas setelah berlatih keterampilan unik Dewa Pedang, tetapi waktu untuk bertarung telah tiba, jadi dia harus bertarung. Tinggalkan ruang pelatihan dan menuju arena pertarungan. Arena pertarungan Dewa Perang sudah penuh dengan orang, bahkan lorong-lorong pun dipadati penonton. Yin Wudao melangkah ke atas panggung pertarungan sambil memegang tombak perang kuno, dan dengan tatapan tajam dia menyapu ke sekeliling, dan berteriak dengan suara yang dalam, "Ye, keluar dari sini." Begitu kata-kata itu diucapkan, langsung menimbulkan sorak-sorai gemuruh dari para penonton di sekitar. Ye Xuan melangkah ke panggung pertarungan di tengah sorak-sorai yang menggelegar, langkahnya mantap dan tatapannya tenang. Yin Wudao menyipitkan matanya sedikit, mengayunkan tombak perang kuno di tangannya, dan mendengus dengan kekuatan yang menakutkan, "Beraninya kau datang dan mati. Aku, Yin Wudao, seharusnya tidak peduli dengan semut sepertimu, tetapi kau menyakiti anakku, aku harus mengambil kembali tempat ini. Hari ini aku tidak akan membasmimu, aku hanya akan memotong tangan dan kakimu dan menghancurkan kultivasimu." Tidak tahu malu itu tidak tahu malu. Apa gunanya mengatakan begitu banyak omong kosong dan berdalih? Ye Xuan melengkungkan sudut mulutnya dan mencibir. "Dasar bocah, kau masih saja sombong bahkan saat kau sudah hampir mati." Teriak Yin Wudao dengan marah. "Baiklah, berhenti menggonggong. Aku hanya ingin tahu, setelah aku berurusan denganmu, apakah ayahmu masih akan melompat keluar untuk membalas dendam padaku,
dan kemudian ayah dari ayahmu, dan ayah dari ayahmu akan melompat keluar satu persatu, tanpa henti, tanpa batas. Ye Xuan terkekeh. Wajah Yin Wudao berubah pucat, dan dia segera mengedarkan energi sejatinya, memanifestasikan jiwa bela dirinya, Raja Gagak, dan meledak dengan kekuatan dahsyat dari alam bela diri spiritual tingkat kelima. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk Ye Xuan, sambil meraung, kau mencari kematian. Ye Xuan pun perlahan menghunus pedang burung pipit naga, dan tindakan menghunus pedang itu tanpa disadari memasukkan sedikit konsepsi artistik dewa pedang ke dalam pedang itu. Tindakan menghunus pedang itu tampaknya mengandung ketajaman yang tak tertandingi. Yin Wudao merasakan konsepsi artistik ini, matanya berbinar, dan dia langsung teringat teknik pedang surgawi yang digunakan Ye Xuan kemarin. Dia dengan cepat menekan amarah di hatinya dan memaksa dirinya untuk tenang. Pedang surgawi kemarin teknik membasmi naga mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Yin Wudao. Setelah kembali, Yin Wudao menebak kekuatan teknik pedang surgawi ini. Meskipun dia yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk memblokirnya, dia tetap mengambil tindakan pencegahan agar tetap aman. Mata Yin Wudao menjadi gelap, dia mengeluarkan perisai perak seukuran telapak tangan dan melemparkannya ke udara. Perisai perak itu membesar karena angin, dan dalam sekejap mata, perisai itu membesar hingga 1 meter panjang dan lebarnya, dan perisai itu mengelilinginya dan berputar perlahan. Ini adalah harta karun spiritual keluarga Yin, perisai sisik perak. Seseorang di panggung tontonan segera mengenali perisai itu. Menurut legenda, ini adalah harta karun tingkat spiritual dengan pertahanan terkuat. Tidak ada harta karun tingkat spiritual yang dapat menghancurkan perisai ini. Orang di sebelahnya juga terkejut. Keluarga Yin menggunakan harta karun untuk menghancurkan lawan mereka. Jika Yin Qianfan mengeluarkan perisai bersisik perak ini kemarin, dia tidak akan terkalahkan sama sekali. Seperti yang diharapkan dari keluarga Yin, mereka memiliki fondasi yang kuat. Orang bernama Ye Xuan ini sedang dalam masalah. Pedang terbangnya tampaknya hanya memiliki tingkat spiritual menengah, dan sama sekali tidak dapat menghancurkan perisai sisik perak. Beberapa orang juga merasa bahwa Ye Xuan diperlakukan tidak adil, dan berkata dengan marah keluarga Yin benar-benar tidak tahu malu. Mereka berada di tingkat kelima alam bela diri spiritual dan berani menantang seorang prajurit di alam Yuanwu. Mereka juga memiliki tombak tingkat Sein di satu tangan dan perisai sisik perak tingkat spirit di tangan lainnya. Sungguh menjijikkan. Ye Xuan ini tidak lagi berada di alam Yuanwu, tetapi di alam Lingwu. Seseorang segera menemukan bahwa ada yang salah dengan kultivasi Ye Xuan. Ada banyak prajurit yang menyaksikan pertempuran itu, dan beberapa dari mereka memiliki jiwa dan kemampuan bela diri tipe observasi. Segera seseorang mengonfirmasi tingkat kultivasi Ye Xuan. Benar sekali, dia berada di level pertama alam bela diri spiritual. Orang ini kemarin berada di level ke-9 alam Yuanwu, dan dia berhasil menembusnya hanya dalam 1 malam. Bukankah itu mengerikan? Bahkan jika dia berada di level pertama alam bela diri spiritual, itu tidak berguna. Yin Wudao berada di level kelima alam bela diri spiritual, selisih 4 level. Selain itu, Yin Wudao memiliki tombak level Sein dan perisai sisik perak level spirit, perisai pertahanan terkuat, di tangannya. Tidak mungkin baginya untuk kalah. Benar sekali. Dalam situasi seperti ini, kita bisa saja mengaku kalah. Setelah menyinggung keluarga Yin, apakah menurutmu kau bisa mengakui kekalahan begitu saja? Setelah mengakui kekalahan, dia akan mati selama dia keluar dari arena Dewa Perang. Keluarga Yin masih terlalu kuat. Orang bernama Ye Xuan ini tidak beruntung. Bukankah dia masih punya Thunder Eagle? Kenapa dia tidak melepaskannya? Mungkin dia bisa bertahan sedikit lebih lama. Tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuat Thunder Eagle, dia tidak akan pernah bisa menandingi Yin Wudao, dan dia pasti tidak akan mampu menembus pertahanan Silver Scale Shield. Jika anak ini menolak untuk mengakui kekalahan, dia akan hancur. Yin Wudao tidak hanya memiliki kultivasi yang luar biasa, tetapi semangat bela dirinya bahkan lebih mengerikan. Seorang pria menatap bayangan semangat bela dirinya di belakang Yin Wudao dan bergumam. Apa semangat bela diri Yin Wudao? Yin Yawang, jiwa bela diri tingkat bumi kelas 1, adalah jiwa bela diri yang kuat yang melampaui jiwa bela diri tingkat manusia. Jiwa bela diri inilah yang memungkinkan Yin Wudao mendominasi arena Dewa Perang 10 tahun yang lalu dan memungkinkan keluarga Yin memasuki jajaran 10 keluarga seni bela diri teratas dalam satu gerakan. Apakah ini roh bela diri tingkat bumi? Sungguh kuat. Anak bernama Ye ini tidak ada harapan. Bahkan jika dia mengaku kalah, Yin Wudao mungkin akan membasminya sebelum arena seni bela diri menghentikannya. Seseorang di dekatnya mendesah. Setelah Yin Wudao melewati usia parubaya, dia menjadi lebih berhati-hati dalam tindakannya, jadi dia segera melepaskan harta karunnya dan memanifestasikan semangat bela dirinya, tidak memberi lawannya kesempatan apapun. Dia mengangkat tangannya dan melambaikan sayap Raja Gagak,
dan berkata dengan arogan, Raja Gagakku tidak mengembangkan sayapnya selama bertahun-tahun. Tidaklah tidak adil bagimu untuk mati di bawah cakar Raja Gagak. Sambil berbicara, dia mengangkat tombaknya dan berteriak, gunakan teknik pedang surgawimu. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Ye Xuan berdiri sambil memegang pedang, tatapannya tenang, dan berkata dengan nada santai, hari ini aku ingin mencoba ketajaman gerakan pedang baru yang kupelajari. Yin Wudao menyipitkan matanya dan mendengus dingin, beranikah kau memamerkan jurus barumu di hadapanku? Kalau begitu kau bisa mati dengan tenang. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan tombaknya, menciptakan sisi tak terlihat dan menyerang Ye Xuan. Titik. Ye Xuan mengangkat tangannya dan mengayunkan energi pedang, yang bertabrakan dengan ujung tombak yang tajam. Wah, energi pedang meledak dan menghancurkan tanah. Yin Wudao bergerak, meninggalkan bayangan, dan dalam sekejap mata dia bergegas di depan Ye Xuan dan berteriak, aku akan membasmimu dalam satu gerakan. Mati. Selagi dia bicara, tombak itu menusuk tenggorokan Ye Xuan bagaikan pelangi yang menembus matahari. Mata Ye Xuan terfokus. Menghadapi serangan yang begitu cepat dan ganas, dia sama sekali tidak berani ceroboh. Dia dengan cepat memanifestasikan jiwa bela dirinya yang ganda, meningkatkan kecepatan tubuhnya hingga ekstrim, dan meluncur ke kiri dengan kecepatan angin, nyaris menghindari ujung tombak yang tajam. Ujung tombak yang tajam menembus udara dan mengenai penghalang di panggung pengamatan, menyebabkan penghalang itu bergetar terus-menerus. Setelah Ye Xuan menghindari ujung tombak yang tajam itu, dia menggoyangkan pedangnya, melancarkan serangan balik, dan menusuk bahu kanan Yin Wudao dengan pedang itu. Tepat ketika pedang burung pipit naga menusuk 3 kaki di depan Yin Wudao, perisai sisik perak yang melingkari Yin Wudao segera terbang untuk menghalangi ujung pedang. Pedang burung pipit naga menembus perisai bersisik perak, sambil menimbulkan suara dentang. Seperti yang telah didiskusikan oleh para penonton, pertahanan perisai sisik perak sangat kuat. Setelah menangkis pedang burung pipit naga, tidak ada satupun goresan pada permukaan perisai. Yang lebih mengerikan adalah perisai bersisik perak ini tidak memerlukan kendali Yin Wudao dan akan secara otomatis bertahan dari serangan. Nilai perisai ini jauh melebihi harta karun yang tingkatnya sama. Ye Xuan mencoba menggunakan pedang cepatnya untuk menembus pertahanan perisai. Dia menusukkan lebih dari 10 pedang dalam satu tarikan napas. Pedang dan perisai itu bertabrakan, menghasilkan serangkaian percikan api. Ding. Lebih dari 10 pedang menembus perisai sisik perak, dan mustahil untuk menembus pertahanan itu dengan mengandalkan kecepatan. Bagaimana menurutmu? Setelah melihat perisai ini, kau seharusnya bisa memejamkan matamu dengan tenang, kan? Jika aku memberikan perisai ini kepada Qian Fan kemarin, bagaimana mungkin orang rendahan sepertimu bisa mengalahkan seseorang dari keluarga Yinku? Yin Wudao tidak bisa menahan tawanya saat melihat perisai bersisik perak itu terlihat di matanya. Melihat ini, para penonton tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah seperti yang diharapkan. Jika kita tidak dapat menembus pertahanan perisai sisik perak, itu akan sia-sia, tidak peduli seberapa keras kita bertarung. Jika kita mengakui kekalahan sekarang, kita mungkin masih dapat bertahan hidup. Kasihan sekali Thunder Eagle itu. Seorang gadis kecil yang mengenakan kalung berharga tiba-tiba berdiri dari tribun VIP di lantai 2 dan berteriak keras ke arah panggung pertarungan, hei kamu, berikan aku Thunder Eagle, dan aku akan meminta ayahku untuk menyelamatkan hidupmu. Yin Wudao tiba-tiba mengeluarkan kekuatan roh bela diri dan berteriak dengan suara yang dalam, bahkan jika Raja Dewa ada di sini hari ini, dia tidak dapat menyelamatkanmu. Kekuatan Raja Gagak kegelapan, bawalah. Dengan teriakan yang dalam, kekuatannya melonjak beberapa kali, dan dia mengayunkan tombaknya ke arah Ye Xuan. Dalam sekejap, puluhan tusukan tajam dikirim, dan serangan itu sekuat air sungai yang menyapu. Ding. Ye Xuan mengangkat pedangnya untuk menangkis, tetapi berulang kali dipaksa mundur, lengannya mati rasa akibat kekuatan mengerikan di ujung tombak itu. Untuk sesaat, Ye Xuan hanya bisa membela diri dan tampak sangat malu. Namun dalam situasi yang memalukan ini, darah binatang buas kekaisaran di tubuh Ye Xuan berangsur-angsur mulai mendidih. Yin Wudao melancarkan serangan ganas dan memaksa Ye Xuan ke sudut arena pertarungan. Dia tertawa dengan arogan, sudah waktunya untuk mengakhirinya. Di bawah roh Yin Crow King yang tak terkalahkan, kamu hanyalah seekor semut. Tidakkah kamu ingin mati? Setelah berkata demikian, ia meloncat ke depan, mengangkat tombaknya tinggi-tinggi, dan menghantamkannya ke bawah dengan dahsyat, dengan tenaga yang seakan-akan dapat membelah gunung dan meretakkan tanah. Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia berteriak, seekor burung gagak berani mengaku sebagai raja di depan Kaisar Kunpeng. Siapa yang memberimu keberanian? Darah binatang buas kekaisaran yang diberikan Kunpeng mendidih seketika, dan semangat juang yang tak berujung melonjak keluar, langsung menyelimuti Raja Gagak Yin. Roh Raja Gagak Yin Wudao tampaknya telah melihat keberadaan yang paling menakutkan di dunia.
Ia mengeluarkan teriakan melengking dan hampir terguncang oleh semangat juang Kaisar Binatang Kunpeng. Darah binatang Kaisar mendidih, Yesuan menggenggam erat pedang burung pipit naga, esensi sejatinya, pikiran ilahi, energi pedang, formasi Li Huo Tianxing, darah Kaisar Kunpeng, dan 5 tingkat kekuatan tempur diaktifkan sepenuhnya. Keahlian unik Dewa Pedang, teknik pedang guntur. Pedang guntur Zenyu. Dengan satu pedang, dia membelah kehampaan dan menghancurkan gunung-gunung serta sungai-sungai. Dentang, cahaya pedang yang terang itu muncul bagaikan naga guntur, meraung ke langit, dan menebas ke arah Yin Wudao. Pupil mata Yin Wudao sedikit mengecil, dan dia segera mengangkat tangannya untuk meraih perisai sisik perak guna menghalangi cahaya pedang. Ledakan, cahaya pedang yang menggelegar itu menebas perisai bersisik perak dan menimbulkan suara ledakan keras. Seberapa kuatkah kemampuan unik Dewa Pedang? Pedang itu berkilat, dan perisai bersisik perak itu hancur berkeping-keping. Cahaya pedang menembus lengan Yin Wudao yang memegang perisai, mematahkan lengannya. Yin Wudao menjerit, dan terpental, darah menyembur keluar. Kesunyian. Seluruh hadirin terdiam. Banyak orang tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi dengan pedang itu. Mereka hanya melihat kilatan petir di panggung pertempuran, seolah-olah seekor naga petir sedang mengaum, dan kemudian Yin Wudao terlempar keluar dengan darah menyembur keluar. Semua orang tercengang, terutama orang-orang dari keluarga Yin. Hanya teriakan Yin Wudao yang membuktikan bahwa apa yang mereka lihat bukanlah ilusi. Yesuan berjalan ke arah Yin Wudao sambil memegang pedang di tangannya, menggenggam tombak perang kuno itu dengan telapak tangannya, dan berkata dengan tatapan dingin sebelum pertarungan, kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan melumpuhkan tangan dan kakiku serta kultivasiku. Aku selalu bersikap adil. Jika kamu mengatakan bahwa kamu hanya akan melumpuhkan tangan dan kakiku serta kultivasiku, maka aku hanya akan melumpuhkan tangan dan kakiku serta kultivasiku. Saat dia berkata demikian, Yesuan mengarahkan tombaknya ke dantiannya, dan energi sejatinya melonjak keluar, menghancurkan dantiannya dengan suara bang. Ah! Yin Wudao melolong keras dan menyedihkan. Orang-orang dari keluarga Yin tiba-tiba kehilangan kendali, melompati pagar area tontonan, bergegas ke atas panggung untuk menyelamatkan Yin Wudao, dan mengepung Yesuan, mata mereka melotot marah, ingin mengambil tindakan. Tenang, semuanya, tenang. Wasit arena pertarungan bergegas ke panggung, berdiri di antara kedua belah pihak, dan berteriak untuk membujuk mereka agar berhenti bertarung. Punggungnya basah oleh keringat dingin. Situasinya belum stabil sampai pemuda berpakaian putih melangkah ke panggung pertarungan kemarin. Orang-orang dari keluarga Yin mengambil lengan Yin Wudao yang patah. Tetua kedua dari keluarga Yin sangat marah sehingga dia berteriak, kirim tetua tertua ke klinik dokter ajaib untuk berobat. Prajurit keluarga Yin lainnya masih mengepung Yesuan, masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ganas di wajah mereka. Jika pemuda berpakaian putih itu tidak hadir, mereka pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Melihat semua orang di keluarga Yin terbelalak, mereka ingin menyerang Yesuan. Pemuda berbaju putih itu berteriak dengan suara yang dalam, apakah keluarga Yin ingin melanggar aturan arena Dewa Perang kita? Pemuda berpakaian putih itu adalah pemilik Ares Arena. Ares Arena memiliki fondasi yang dalam di kota Tianxiao, dan bahkan keluarga Yin harus memberikannya muka. Tetua kedua dari keluarga Yin, Yin Wuwei, mengepalkan tinjunya, urat-uratnya menyembul keluar dari lengannya. Dia menahan amarahnya dan berkata dengan dingin, Ye, kamu beruntung. Aku tidak akan melanggar aturan di arena pertarungan. Tapi tombak perang Ibel Surgawi milik keluarga Yinku, kembalikan. Yesuan menatap tombak perang kuno di tangannya, tersenyum dan berkata, kamu bilang itu milik keluarga Yinmu, lalu panggil saja dan lihat apakah itu akan merespons. Nak, apakah kau masih ingin merebut harta karun keluarga Yinku? Yin Wuwei bertanya dengan marah, lalu menatap pemuda berpakaian putih itu, sekarang, bisakah kita merebut harta karun lawan di panggung pertarungan? Pemuda berkemeja putih itu mengernyit sedikit. Memang tidak ada aturan seperti itu di arena pertarungan, tetapi menurut pemikiran normal, hal itu tidak diperbolehkan. Ketika para penonton di sekitar melihat situasi ini, mereka mulai berbisik dan menatap Yesuan dengan mata aneh. Yesuan mencibir, jangan buru-buru menuduhku mencurinya. Kau harus mencari tahu dulu dari mana tombak ini berasal. Tentu saja itu diperoleh oleh Yin Qianfan, seorang jenius dari keluarga Yinku, dari Rerun Dewa Ibel Surgawi. Yin Wuwei mengangkat kepalanya dan berkata dengan suara nyaring dengan ekspresi lurus di wajahnya. Titik. Yin Qianfan. Dia adalah orang yang terpaksa melarikan diri setelah dipukuli oleh 8 kerangka penguasa perang Ibel Surgawi, dan kemudian kembali untuk merebut tombak perang setelah aku berurusan dengan 8 kerangka penguasa perang. Yesuan mencibir. Tatapan mata Yin Wuwei berubah dingin dan dia berteriak, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong. Ada seorang pria bernama Suan Ming saat itu. Mengapa tidak memanggilnya untuk konfrontasi?
Aku telah melihat betapa tidak tahu malunya kalian, keluarga Yin. Di Rerundewa Ibel Surgawi, aku bertanggung jawab untuk berurusan dengan Ibel Surgawi, dan jenius kalian dari keluarga Yin bertanggung jawab untuk menyiapkan formasi untuk membasmiku, dan kemudian merampas harta karun itu. Rencananya sempurna, satu-satunya celah adalah aku tidak mati. Apakah kalian terkejut atau terkejut? Ye Xuan mencibir. Harta karun kuno seharusnya menjadi milik mereka yang mampu. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Karena keluarga Yinku mampu mengambil tombak ini dari Rerundewa, maka tombak ini menjadi milik keluarga Yinku. Kata Yin Wuwei. Bagus sekali. Siapa yang mampu akan mengambilnya. Siapapun yang mendapatkannya akan memilikinya. Ye Xuan menyeringai dan menimbang tombak di tangannya. Sekarang aku memilikinya. Mata Yin Wuwei membelalak, dan dia menyadari bahwa dia telah dijebak. Wajahnya berubah sangat buruk, dan dia berhenti berdebat tentang keseluruhan cerita. Dia mengancam secara langsung, "Nak, tahukah kamu apa konsekuensi merampok harta keluarga Yinku? Aku akan mengambil kembali apa yang menjadi milikku. Mengenai keluarga Yinmu, bukankah keahlian terbaikmu adalah jika putranya kalah, ayahnya akan mengambil alih?" Mata Ye Xuan menjadi gelap, dan dia menusukkan tombak perang kuno itu ke tanah, sambil berteriak, "Giliran siapa kali ini? Panggil mereka." Yin Wuwei tampak murung, menoleh menatap pemuda berpakaian putih itu, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Apakah kamu menuruti perintahnya untuk merampas harta karun di panggung pertarungan?" Pemuda berbaju putih itu membuka kipas lipatnya dan berkata, "Ini adalah pertikaian antara kalian berdua di luar sana. Aku tidak bisa dan tidak akan ikut campur. Jika kalian ingin menyelesaikannya di God of War Arena, itu juga tidak apa-apa. Ayo bertarung. Apapun yang dikatakan pemenang adalah benar." Ketika Yin Wuwei mendengar ini, tatapan matanya menjadi semakin muram. Di antara keluarga Yin, di antara mereka yang dapat bertarung dengan bebas, Yin Wudao adalah yang terkuat. Sekarang setelah Yin Wudao dikalahkan, tidak ada seorang pun di keluarga Yin yang dapat bertarung, kecuali leluhur yang menyegel meridian dan mengunci kehidupan terbangun. Namun, membangkitkan leluhur untuk masalah sekecil itu tidak akan sepadan. Tatapan mata Yin Wuwei tampak suram dan dia mendengus dingin. "Ayo pergi." Kemudian dia membawa keluarga Yin pergi. Ada lebih dari satu cara untuk menghadapi seseorang hanya dengan pergi ke arena pertarungan. Keluarga Yin telah diwariskan di kota Tianxiao selama ratusan tahun, dan mereka punya banyak cara untuk menghadapi seorang pemuda tanpa latar belakang apapun, jadi Yin Wuwei langsung membawa pergi anak buahnya tanpa henti. Setelah semua orang pergi, pemuda berpakaian putih itu berbalik dan melirik Ye Xuan, lalu berkata dengan tenang, "Apakah kamu bersedia bekerja untuk keluarga kuku?" Setelah 2 hari bertarung, pemuda berpakaian putih itu telah melihat potensi besar Ye Xuan. Kalimat ini setara dengan undangan, dan juga menunjukkan sikapnya yang maju untuk menjamin seseorang. Selama Ye Xuan setuju bekerja untuk keluargaku secara alami akan mengambil alih perseteruan antara dia dan keluarga Yin. Ketika menyelesaikan pertikaian antara keluarga seni bela diri, mereka biasanya tidak berkelahi, tetapi biasanya hanya bertukar kepentingan. Selama Ye Xuan menerima undangan pemuda berpakaian putih, dia tidak perlu lagi khawatir tentang balas dendam keluarga Yin. Tentu saja, setelah setuju, ia menjadi tamu keluargaku dan harus bekerja untuk keluargaku. Ye Xuan tahu bahwa pihak lain memiliki niat baik, tetapi dia menolaknya secara langsung. "Saya punya banyak hal yang harus dilakukan dan saya tidak punya waktu untuk membantu Anda." Pemuda berbaju putih itu tidak marah. Ia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, jaga dirimu baik-baik. Keluarga Yin tidak sesederhana itu di kota Tianxiao. Melihatmu telah menggunakan seni pedang surgawi, jika kau berasal dari sekte pedang surgawi, kau harus segera mencari perlindungan dari sekte itu." Setelah pemuda berbaju putih itu selesai berbicara, dia perlahan berjalan menuruni panggung pertarungan. Langkahnya tampak lambat, tetapi dia menghilang di ujung lorong dalam sekejap mata. Jelas bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Setelah pemuda berbaju putih itu pergi, orang yang bertanggung jawab atas arena pertarungan melangkah maju dan bertanya dengan hormat, "Tuan Muda Ye, pertarungan sudah berakhir. Bolehkah saya bertanya? Saya ingin menukar beberapa bahan pemurnian. Tolong bawa saya ke perbendaharaan arena pertempuran," kata Ye Xuan langsung. "Baiklah, silakan ke sini." Orang yang bertanggung jawab atas arena seni bela diri tidak bertanya kepada Ye Xuan apa yang ingin dia tukarkan, dan langsung menuntun Ye Xuan ke pintu perbendaharaan arena. Kali ini, Ye Xuan berjalan langsung menuju pintu rumah harta karun ketiga. Harta karun ketiga berisi bahan-bahan alam dan harta karun yang dibutuhkan untuk alkimia dan pemurnian. Ada banyak jenis dan harganya sangat tinggi. Ye Xuan masih memiliki lebih dari 800 batu roh yang dihadiahkan dari arena seni bela diri. Dia melihat bahan-bahan di perbendaharaan, lalu mengambil 1 pon genjinsa dan kristal sumber api, dan menghabiskan lebih dari 800 batu roh.
Setelah pertukaran, Ye Xuan meninggalkan arena Dewa Perang dan kembali ke rumah Zuyong. Begitu dia keluar dari God of War Arena, dia segera menyadari bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Tak perlu dikatakan lagi, itu adalah seseorang dari keluarga Yin. Keluarga Yin telah menderita kerugian yang sangat besar, mereka pasti akan membalas dendam. Terlebih lagi, tombak perang kuno adalah harta karun tingkat suci. Bahkan jika tidak ada kebencian, ada banyak orang yang ingin merebutnya. Apa yang akan terjadi pasti akan terjadi, Ye Xuan tidak terlalu peduli. Setidaknya di kota Tianxiao, keluarga Yin tidak berani bertindak gegabah. Setelah kembali ke kediaman Zuyong, Ye Xuan menyerahkan tombak perang kuno dan Gengjinsa serta bahan pemurnian lainnya kepada Zuyong dan berkata, "Zu tua, tolong bantu saya melihat apakah tombak perang ini dapat ditempa kembali menjadi pedang." Zuyong mengambil tombak itu dan berseru setelah melihatnya sekilas tingkat suci. Harta karun tingkat suci. Kau, dari mana kau mendapatkannya? Itu dari rerun dewa klan setan langit. Sebelumnya, itu dirampas oleh keluarga Yin dan kami baru saja mendapatkannya kembali. Jawab Ye Xuan. Bagus, sungguh harta karun. Aku akan mempelajarinya dengan saksama. Zuyong berkata sambil berlari ke ruang pemurnian senjata dengan tombak di tangannya, sambil berteriak, murid gendut, mulai bekerja. Mulai bekerja. Setelah Zuyong mempelajari tombak perang kuno itu secara menyeluruh, ia menyimpulkan tombak perang ini digunakan oleh klan setan langit sebagai anak panah busur setan langit. Sebagian besar dari 1000 pola susunan yang dilebur ke dalamnya digunakan untuk meningkatkan kecepatan dan kekuatan terbang. Dari sudut pandang ini, tombak ini sangat cocok untuk ditempa ulang menjadi pedang terbang. Jika kamu ingin membuatnya kembali, kamu harus mempertahankan pola susunan di dalamnya sebisa mungkin, sehingga kamu dapat mempertahankan kualitas harta karun setelah membuatnya kembali semaksimal mungkin. Tuan, tombak ini sangat panjang. Bahkan setelah ditempa ulang menjadi pedang terbang, tombak ini masih bisa menyimpan begitu banyak pola susunan. Tanya Guo Zitian dengan heran. Zuyong mengambil tombak itu dan mulai menjelaskan seperti kata pepatah, baja terbaik digunakan pada bilahnya. Tidak semua bagian harta karun terbuat dari bahan yang sama. Tidak mungkin setiap bagian tombak yang begitu panjang, dari ujung hingga ekor, terbuat dari bahan alam dan harta karun terbaik. Material yang digunakan untuk ujung tombak perang ini adalah yang paling berharga, yaitu Void Divine Iron yang sudah lama punah. Material yang digunakan untuk gagangnya jauh lebih rendah, yaitu Gengjinsa. Saat Zuyong berbicara, dia mulai mengkritik Guo Zitian. Lihat, Ye Xuan lebih pintar darimu. Dia tidak membutuhkan guru untuk mengajarinya dan langsung membawa kembali 1 pon Gengjinsa dan kristal sumber api. Ya, akulah yang paling bodoh, Mari kita lanjutkan pembicaraan tentang tombak itu, bagaimana cara meleburnya kembali. Guo Zitian segera mengalihkan topik pembicaraan. Ya, cetak ulang tombaknya. Bagian terpenting dari tombak ini adalah kepala tombaknya. Ini bukan hanya masalah bahan. Pola susunan yang terkuat dan terbaik semuanya dilebur ke dalam kepala tombak. Mengapa? Zuyong mulai menjelaskan. Guo Zitian mulai membaca karena kekuatan pola susunan terkait dengan lokasi peleburan, bahan peleburan, dan bahan pembawa peleburan. Dengan kata lain, pola susunan yang dilebur dalam besi Dewa Hampa jauh lebih kuat daripada pola susunan yang dilebur dalam pasir Gengjin. Oleh karena itu, pola susunan yang kuat harus dilebur dalam ujung tombak yang terbuat dari besi Dewa Hampa. Kamu pandai menghafal, tapi itu hanya omongan belaka tanpa latihan. Zuyong mulai memberi ceramah lagi. Penyusunan ulang, berbicara tentang penyusunan ulang. Guo Zitian menyenggol lelaki tua itu dengan tangannya dan mengganti topik pembicaraan lagi. Ya, cetak ulang. Menurut apa yang baru saja kukatakan, untuk mencetak ulang tombak ini, kita harus memotong kepala tombak dan membuang bagian lainnya. Cetak ulang kepala tombak menjadi pedang terbang dan cobalah untuk mempertahankan pola susunan di dalamnya. Setelah pencetakan ulang selesai, perbaiki pola susunan yang rusak dalam proses pencetakan ulang, dan terakhir tambahkan beberapa pola susunan sesuai kebudewa. Seluruh proses pencetakan ulang mungkin seperti ini. Zuyong meletakkan tombak itu kembali ke atas meja setelah dia selesai berbicara. Ye Xuan bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyusunnya kembali seperti ini. Sulit untuk mengatakannya, tergantung pada berapa banyak pola susunan yang rusak selama proses pengecoran ulang. Jika sekelompok pola susunan tidak rusak, itu akan selesai dalam 3 jam. Tentu saja, itu tidak mungkin. Kita harus bersyukur jika kurang dari setengah pola susunan rusak selama pengecoran ulang. Jawab Zuyong. Ye Xuan memikirkannya sejenak dan berkata, apakah ada cara untuk mengurangi tingkat kerusakan pola susunan? Tentu saja ada. Ada banyak metode dalam catatan pemurnian peleburan api, tetapi efek spesifiknya bergantung pada keterampilan pemurnian.
Jawab Zuyong. Apakah ada yang bisa saya bantu? Tanya Ye Xuan. Mata Zuyong menoleh dan berkata, oh, aku punya ide. Jika kita menggabungkan kekuatan kita bertiga, guru dan murid, kita mungkin bisa mempertahankan pola susunan itu semaksimal mungkin. Zuyong mulai merencanakan sambil menunjuk jarinya. Pertama, murid gemuk, gunakan baju besi batu untuk membuat pedang terbang. Kemudian aku akan menggunakan api penyucian untuk melelehkan tombak. Terakhir, murid tertua, gunakan pikiranmu untuk mengendalikan api dan menstabilkan susunan. Dengan cara ini, jumlah susunan yang rusak seharusnya sangat kecil. Namun, metode menggunakan api untuk menstabilkan susunan sangat sulit dan membutuhkan kemampuan pengendalian api yang sangat kuat. Ye Xuan mempraktikkan teknik pengendalian api dari Kaisar dan Tujuh Mutlak, dan kemampuan pengendalian apinya benar-benar terbaik. Dia langsung berkata, tidak ada masalah dengan kemampuan pengendalian apiku. Kamu bisa mencoba metode ini. Ayo kita lakukan ini. Kita coba dengan harta karun yang rusak dulu. Kalau berhasil, kita bisa menempa ulang tombak ini. Selagi Zuyong berbicara, dia menggali harta karun spiritual tingkat rendah yang sangat rusak dari sudut ruang pemurnian, dan kemudian mereka bertiga mulai memahat ulang harta karun itu. Relatif mudah untuk membuat ulang harta karun spiritual tingkat rendah. Mereka bertiga hanya butuh waktu 1 jam untuk menyelesaikan pembuatan ulang harta karun tersebut. Setelah pengecoran ulang selesai, Zuyong menilai efek pengecoran ulang tersebut, lalu berkata sambil tersenyum tidak buruk. Tidak buruk, pola susunannya hanya rusak kurang dari 10%. Meskipun sulit untuk mengecor ulang harta karun tingkat suci, tingkat kerusakannya seharusnya tidak terlalu tinggi. Jika 70% dari pola susunannya dapat dipertahankan, itu akan menjadi keberhasilan besar. Hanya 70% dari pola formasi yang dapat dipertahankan, Ye Xuan tidak terlalu puas dengan ini. Mari kita cari yang lain dengan tingkat yang lebih tinggi dan coba lagi untuk meminimalkan tingkat kerusakan pola susunan. Ye Xuan menyarankan. Ye Xuan tidak keberatan untuk terus berlatih merapal ulang. Zuyong dan Guo Zitian sama-sama pemurni senjata, jadi mereka juga tidak keberatan. Jadi, mereka bertiga tetap tinggal di ruang pemurnian dan berlatih pengecoran ulang. Mereka bertiga menghabiskan waktu seharian penuh untuk mencetak kembali semua harta karun yang rusak di ruang pemurnian. Tingkat keberhasilan pengecoran ulang semakin tinggi, dan Ye Xuan menjadi semakin ahli dalam mengendalikan api untuk menstabilkan pola formasi. Potongan terakhir dari harta karun tingkat atas tingkat spiritual diselesaikan dengan hampir tanpa kerusakan, yang merupakan hal yang sempurna. Hebat, murid tertuaku, kau harus menjadikan aku sebagai gurumu. Dengan kerja sama kita bertiga, kemampuan kita dalam memurnikan senjata tak tertandingi di dunia. Zuyong menatap meja yang penuh dengan harta karun yang ditempa ulang dengan tatapan kegilaan masa muda di matanya. Ye Xuan dengan cepat mengalihkan topik pembicaraan. Ayo cepat buat ulang tombaknya. Membuat ulang harta karun tingkat suci, ini pertama kalinya dalam hidupmu, kan? Ketika Zuyong dan Guo Zitian berpikir untuk menempa ulang harta karun tingkat suci, mata mereka mulai berbinar. Ini adalah harta karun tingkat suci. Hanya dengan menyentuhnya saja bisa membuat orang bersemangat selama 3 hari, belum lagi jika harus membuatnya ulang. Ini hanyalah sebuah kehormatan bagi pemurni senjata. Baiklah, mari kita mulai. Ayo, murid gendut, buatlah model pedang terbang. Pedang itu harus perkasa dan agung, yang akan membuat musuh ketakutan saat melihatnya. Zuyong mendesak. Guo Zitian melepaskan Sikrok Armor dan mulai membuat cetakan pedang terbang. Zuyong membuka tungku pemurnian, menyalakan api neraka, melelehkan tombak, dan memotong kepala tombak yang paling penting. Ye Xuan melepaskan api obsidian hitam, dan menggunakan kesadaran ilahi super kuatnya untuk mengendalikan api obsidian hitam untuk mengebor kepala tombak dan mengkonsolidasikan pola formasi. Proses pembuatan ulang harta karun tingkat suci jauh lebih lambat. Api misterius api penyucian menyala selama 3 hari penuh sebelum melelehkan ujung tombak menjadi besi ilahi void. Akhirnya, ia ditempatkan ke dalam cetakan pedang terbang yang dibuat dengan Sikrok Armor, dan Gengjinsa ditambahkan, sebelum dibentuk ulang di tungku pemurnian. Selama 3 hari penuh, mereka bertiga tidak tidur sekejap pun. Saat pengecoran ulang selesai dan cahaya menyilaukan keluar dari tungku pemurnian, Zuyong dan Guo Zitian bersorak kegirangan. Setelah pengecoran ulang selesai, Zuyong dengan bersemangat memeriksa pedang terbang yang telah dicor ulang. Di antara 900 set pola susunan, hanya sekitar selusin yang mengalami kerusakan kecil, dan semuanya dapat dikembalikan ke keadaan semula dengan perbaikan sederhana. Sempurna, bahkan harta karun tingkat suci yang ditempa ulang pun bisa begitu sempurna. Zuyong memegang pedang terbang yang ditempa ulang di tangannya dan mengaguminya. Seberapa besar penurunan nilainya? Tanya Ye Xuan. Telah diturunkan setengah tingkat, tetapi ini normal karena pegangan tombak telah terputus.
Kita hanya perlu melelehkan 100 set pola formasi lagi ke dalamnya dan mengembalikan 1000 pola formasi, dan tingkatnya dapat dinaikkan kembali. Jawab Zhu Yong. 230.